Oke, halo Sobat Gardaku tercinta. Welcome back to the best podcast in this town. One only just in here. Yaitu Suara KM episode 6 yang akan membahas tentang pentingnya soft skill bagi mahasiswa. Dengan saya di sini Rifki Mukti Darmawan yang akan memandu kalian semua dalam menjalani podcast pada episode 6 kali ini. Di sini kita kedatangan tamu dari Madiun Muda, yaitu dokter muda yang paling keren ini yang bernama Lutfi Aulia Rohman. Beliau ini kebetulan bagian dari Madiun Muda, kemudian juga tampaknya juga memiliki coffee shop yaitu John J Coffee. Kemudian ada CMO dari Merintis Indonesia, kemudian ada Sunat Spring, kemudian ada volunteer dari Pemuda Madiun Bergerak.id. Kepada Kak Lutfi, bagaimana Kak kabarnya pada sore hari ini? Apakah baik ya Kak? Alhamdulillah, walaupun hujan, tapi semoga semangat kita tetap cerah juga ya, walaupun cuaca hari ini mulai mendung, kita mulai masuk ke musim hujan. Iya baik, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak, kan ini Kakak ini kan banyak ya organisasi ataupun bisnis yang dijalankan. Kalau boleh tahu nih, bisa dijelaskan satu dong Kak, dari Madiun Muda itu apa? Janja Coffee-nya itu apa, kemudian Merintis Indonesia itu apa, kemudian ada Sunat Supering dan ada Pemuda Madiun Bergerak.id. Mungkin bisa dijelaskan satu Kak. Mau yang mana dulu? Mungkin dari Madiun Muda dulu. Dulu aja. Ya oke, dari Madiun Muda dulu ya. Jadi siap. Ya kalau Madiun Muda sendiri itu sebuah platform atau wadah ya untuk teman-teman yang pengen, yuk kita yang masih muda, kita yang pengen bergerak bareng, fokusnya di isu-isu pemberdayaan, isu-isu pendidikan, terutama dua isu itu sih. Jadi kita bikin banyak event-event pemberdayaan, termasuk event-event kayak beasiswa, terus juga event-event kolaborasi dengan beberapa komunitas lain di Madiun dan semacamnya. Gitu. Tadi kan sudah sempat dijelaskan oleh Madiun Muda ya. Mungkin satu lagi dong Kak, ini dari CMO Merintis Indonesia itu apa ya Kak? Artinya CMO itu apa ya Kak? Sebenarnya Merintis Indonesia itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Kak dari CMO-nya dulu. Ya, jadi Merintis Indonesia itu sebuah inkubator bisnis. Jadi tidak hanya bisnis digital ya teman-teman, termasuk juga bisnis bisnis. Kan sekarang semuanya kan hampir pakai digital ya untuk pemasaran dan semacamnya. Dan di sana saya sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Jadi lebih ke mungkin menjalin pihak-pihak kolaborasi dan pihak-pihak yang mungkin bisa kita ajak gerak bareng, dan juga kerjaan saya mencoba membawa Merintis Indonesia ini ke level yang lebih tinggi, misalnya nasional dan semacamnya. Jadi ibaratnya membantu memasarkan gimana sih supaya Merintis Indonesia ini supaya lebih dikenal. Tapi untuk sehari-hari, untuk operasional lebih banyak sama CEO-nya langsung sih, sama Roro gitu. Dan kita berdua ini yang ibaratnya nge-drive atau gimana sih Merintis Indonesia ini bisa lebih dikenal dan juga lebih berdampak untuk orang banyak. Dan di sana kita menjalin kolaborasi salah satunya dengan PT Pemodelan Nasional Madani. Itu adalah satu BUMN yang di bidang pendanaan untuk usaha mikro atau UMKM. Dan di sana kita di Madiun itu ada 18 cabang, termasuk di Madiun Kota juga ada, dan di sana kita menghandle ratusan sampai ribuan UMKM di bawah binaan kita gitu. Oke, terima kasih atas saya Kak. Sangat banyak sekali ya Kak ya, dan sangat keren sekali mungkin kalau kita mendengar kata Merintis Indonesia, wadahnya bisnis dari Indonesia. Oke, mungkin tanpa menunggu lama-lama lagi Kak ya, karena dari Kak Lutfi juga ada agenda di bener lagi, mungkin kita langsung masuk ke inti dari podcast episode ke-6 kali ini. Oke, mungkin langsung dimulai dari pertanyaan pertama Kak ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama yaitu, karena kita hari ini membahas mengenai soft skill, sebelum kita masuk lebih dalam or deep inside, mau tanya dong Kak, sebenarnya itu apa sih arti dari soft skill itu sendiri? Kalau boleh tahu Kak ya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kan skill itu ada dua macam, soft skill dan juga hard skill. Hard skill itu ilmu yang udah baku ya, baku maksudnya kayak ada silabusnya di kampus, kurikulum, dan apa yang kita pelajari di sekolah dan di kampus tuh sehari-hari masuk ke dalam hard skill. Kalau soft skill itu biasanya kecakapan hidup yang kita pelajari biasanya sih di luar kelas, karena didapatkan dari proses-proses kita berinteraksi dengan sesama teman, lalu dengan
dengan masyarakat secara umum. Jadi misalnya skill-skill seperti leadership atau kepemimpinan, lalu manajemen konflik, lalu advokasi, lobbying, dan sebenarnya hampir semuanya skill itu biasanya bisa didapatkan di organisasi kemahasiswaan, misalnya di BEM, himpunan, UKM, dan semacamnya kalau di kampus. Oke, terima kasih Kak sebenarnya. Jadi kalau ditarik dari kesimpulan itu soft skill sendiri itu hal yang kita pelajari di luar hal akademik ya. Di luar ilmu baku dari misal kita prodi teknologi informasi berarti lain dari teknologi informasi gitu Kak ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, mau tanya nih Kak, kenapa sih soft skill ini bisa begitu penting dan sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa, dan apa sih yang mendasari bahwasanya soft skill ini layak bagi para mahasiswanya untuk memiliki soft skill? Ya, gitu, jadi kenapa sih soft skill itu jadi penting? Karena hidup itu tidak hanya di kelas ya. Jadi apalagi teman-teman nanti selepas di sini kan karena mungkin kan sebagian besar mahasiswa, teman-teman selepas lulus kerja nanti kan entah kerja sebagai seorang karyawan atau seorang wirausaha, teman-teman harus punya soft skill itu gitu. Karena soft skill itu yang akan membentuk karakter teman-teman untuk bisa bertahan di dunia kerja dan juga di masyarakat. Jadi bayangkan misalnya teman-teman mungkin teman-teman tuh kayak ya udah kuliah aja, pulang di kosan main. Ya kalau mainnya produktif mungkin masih oke ya, mainnya membangun jejaring. Mungkin mainnya dia sambil dia mengembangkan kewirausahaan itu masih ya masuk dalam pengembangan soft skill juga, dan tidak hanya terbatas di kegiatan-kegiatan ormawa gitu. Nah tapi kalau mainnya hanya untuk senang-senang, lalu misalnya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol nggak jelas, terus menyibukkan hal-hal yang kayak habis itu outputnya apa gitu, tidak jelas dan buat apa. Nah makanya soft skill itu jadi penting karena itu jadi skill yang menentukan teman-teman bisa bertahan nggak sih di masyarakat setelah lulus dari kampus. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari Kak Lutfi mengenai kenapa sih soft skill itu penting ya, dan sangat diperlukan bagi para mahasiswa. Jadi karena anaknya setelah kita lulus dari dunia perkuliahan, masuk dunia kerja, soft skill itu yang akan membentuk karakter kita. Jadi begitu ya teman-teman sobat Gardaku tercinta. Oke, setelah mendengarkan penjelasan mengenai kenapa soft skill itu penting dari Kak Lutfi, mau tanya Kak, kan dewasa ini bisa dilihat ya Kak ya, bahwasanya kita sering kali juga melihat nih fenomena mahasiswa yang sering kuliah pulang atau istilahnya dalam bahasa Indonesia kuliah atau kupu-kupu. Nah, di mana para mahasiswa itu cenderung tidak memiliki kegiatan di luar akademik yang bisa menunjang soft skill mereka. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gini Kak, kenapa sih fenomena tersebut itu bisa terjadi ya? Maksudnya fenomena mahasiswa kupu-kupu itu bisa terjadi ke mahasiswa dewasa ini. Mengapa ya Kak ya? Fenomena kupu-kupu tuh mungkin namanya mahasiswa kan tetap manusia ya, individu yang punya batas kemampuan masing-masing. Nah kita tidak bisa menyamaratakan, kadang kupu-kupu kan kita tidak selamanya tahu setelah pulang dia ngapain. Ada yang mungkin benar-benar cuma di kosan aja, mungkin dia punya tanggungan lain, ada yang mungkin dia nyambi kerja part time untuk ibaratnya supaya bisa mandiri, nggak terlalu tergantung orang tua. Dan ada juga yang mungkin nyambi untuk usaha, nyambi untuk membangun jejaring dan semacamnya. Nah, kuliah pulang itu kalau misalnya benar-benar setelah pulang tuh dia nggak mau apa-apain, ya mungkin kita bisa agak khawatir gitu. Tapi kan sebenarnya kupu-kupu tuh relatif ya. Ada yang mungkin pulangnya adalah untuk main, untuk membangun jejaring. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi yang perlu diluruskan adalah apapun passion teman-teman, sukanya teman-teman apa, kalau bisa tuh menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Jadi misalnya setelah teman-teman main, setelah teman-teman bertemu orang-orang itu, apa skill baru yang teman-teman bisa dapatkan, atau jejaring baru, atau ketemu orang baru, atau mungkin bisa bikin ide bisnis baru, atau mungkin kesempatan-kesempatan lain yang bisa didapatkan ketika teman-teman berinteraksi di luar kampus gitu. Oke, terima kasih Kak Lutfi atas jawabannya. Jadi mengenai fenomena mahasiswa kupu-kupu itu relatif ya teman-temanku, bahwasanya karena kan kita tidak bisa mengontrol semua pribadi ya. Jadi
uh, tidak 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 menentu bahwasanya kalau mahasiswa kupu-kupu itu mereka cuma pulang terus kemudian nggak ada kegiatan. Pasti mereka kuliah pulang pasti ada kerjaan atau mungkin ada job-job set ya, di samping gitu, terus kemudian ada part-time begitu yang mungkin di mana bisa menunjang finansial mereka, karena kan biasanya mereka nih yang kuliah pulang tapi nggak ada kegiatan di kampus, mereka biasanya cenderung kuliah dengan biaya mereka sendiri. Jadi begitu ya teman-temanku. Jadi jangan negatif thinking dengan para mahasiswa yang kupu-kupu. Oke, gitu ya sobat Gardaku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya nih Kak, di mana dan kapan sih kita bisa mempelajari soft skill, mendalami soft skill yang bisa menunjang kapasitas kita sebagai mahasiswa? Apakah harus dengan mengikuti organisasi atau kepanitiaan seperti contohnya BEM? Begitu Kak, jawab. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman sukanya apa. Mungkin ada teman-teman yang suka dengan dinamika organisasi, teman-teman ikut HIMA, BEM fakultas atau BEM kampus, bisa juga ikut UKM, bisa juga intinya organisasi selama itu sesuai sama kesukaan teman-teman ya jalani aja gitu. Dan apa ya, sebenarnya semua organisasi itu baik ya selama dia dijalankan sesuai arah aturan dan tidak melanggar etika atau hukum itu. Atau di luar kampus juga banyak komunitas-komunitas yang mungkin bisa menjadi wadah teman-teman untuk mengembangkan diri gitu, dan semuanya punya nilai plus minus masing-masing. Sebagai gambaran, kalau misalnya saya dulu di kampus, saya ikut BEM kampus 2 tahun. Dulu kalau di kampus saya alumni Undip, itu di jurusan itu bisa lebih ketat untuk urusan kekeluargaan. Kalau di fakultas itu udah mulai berimbang antara kekeluargaan dan profesionalitas. Lalu kalau dari kampus benar-benar bicara profesional, gitu, kayak udah hampir seperti kerja di LSM atau NGO. Suasananya kurang lebih seperti itu. Dan unsur kekeluargaan tetap bisa dibangun sembari kita kerja bareng, gitu. Dan apa ya, tidak ada yang bisa dibilang kayak superior atau gimana, oh lebih bagus anak BEM, oh lebih bagus anak ini, karena semua punya kelebihan kekurangan masing-masing gitu. Anak BEM mungkin ketika lulus dia bisa mempunyai kecakapan yang cukup luas, tapi ketika misalnya head to head dengan misalnya anak UKM, mungkin apa ya, dia punya spesifik satu skill di bidang tertentu yang itu memang benar-benar dia passion di situ gitu. Dan semua organisasi itu punya plus minus masing-masing, termasuk apa ya, termasuk teman-teman tuh sukanya apa, dan tidak ada organisasi yang superior jauh di atas, tuh nggak ada. Jadi tinggal teman-teman aja pintar-pintarnya teman-teman menyesuaikan antara teman-teman sukanya apa dan teman-teman ingin berkembang di bidang apa gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Lutfi. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya bahwasanya untuk di mana dan kapan kita bisa belajar soft skill itu tergantung dari teman-teman sendiri, dari tergantung passion dari teman-teman sendiri. Jadi bisa mengikuti mungkin dari BEM atau mungkin dari mahasiswa atau mungkin organisasi di luar kampus. Karena kan semua organisasi kan ada plus minusnya sendiri ya. Mungkin kalau kita ikut BEM kita bisa benefitnya kita mungkin bisa cakap secara bahasa kita nggak ada gagap gitu ya. Mungkin, tapi kalau kita ikut UKM mungkin kita spesifik kita bisa expert di satu bidang itu, mungkin gitu ya bedanya. Dan yang penting selama teman-teman merasa nyaman dan produktif ya jalani aja begitu. Oke. Kemudian ini menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau berbicara tentang siapa saja yang pantas untuk dijadikan orang yang bisa mengajarkan soft skill itu apa dan bagaimana, kira-kira siapakah orang itu Kak? Apakah harus para leader-leader organisasi seperti presiden mahasiswa atau ketua himpunan mahasiswa, atau mungkin CEO dari perusahaan, atau mungkin orang-orang hebat dan pintar seperti mungkin contoh dari Corbusier? Bisa dijawab Kak? Oke. Nah, ini seiring teman-teman mengembangkan diri, memang sebaiknya teman-teman punya mentor. Nah, mentor ini kalau dalam konteksnya akademik di kampus biasanya secara akademis diwakili oleh dosen wali atau semacam itu di kampus ya, di kelas gitu. Jadi setiap satu dosen wali dia mengampu 10 atau mungkin belasan mahasiswa di bawah bimbingan beliau. Tapi kalau di organisasi atau komunitas, teman-teman cari aja sosok yang kira-kira beberapa tingkat di atas teman-teman, tapi dia juga bisa menilai dan bisa mengarahkan teman-teman, oh teman-teman baiknya berkembang ke arah ini, ke arah itu, ke arah itu. Nah, gitu. Jadi mentor itu tidak perlu jauh-jauh kadang. Misalnya teman-teman aktif di BEM kampus, mungkin dari mungkin yang masih staff, mungkin menterinya jadi mentor, atau mungkin prismanya kalau teman-teman bisa mengakses itu, atau sosok-sosok lain yang dirasa
sosok itu cukup berpengaruh, bisa diteladani dan juga bisa membimbing teman-teman gitu. Atau mungkin sosok di luar kampus juga bisa. Kalau saya sendiri punya beberapa mentor, dan mentor tuh nggak cuma, kalau bisa jangan satu aja. Jadi teman-teman punya mentor untuk urusan akademik misalnya, untuk urusan organisasi, lalu untuk urusan bisnis kalau misalnya teman-teman terkait bisnis, atau urusan karir kalau teman-teman pengen jadi kerja di mana setelah lulus nanti gitu. Nah, kalau saya sendiri punya beberapa mentor, ada satu mentor di bidang bisnis, satu mentor di bidang untuk mengembangkan jaringan, dan satu lagi mentor untuk mentor bisnisnya sebenarnya 2 sih gitu. Dan dan mungkin banyak mentor-mentor lain yang bisa kita akses. Selain mentor yang dekat, mungkin kita juga perlu meneladani atau belajar dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal, misalnya dari mungkin tokoh-tokoh berpengaruh yang bisa kita teladani. Itu nggak apa-apa, toh karena kita bisa belajar dari banyak hal ya. Misalnya seperti yang dibilang hostnya tadi, Masnya tadi, bahwa kita dari Deddy Corbuzier, kita bisa belajar gimana dia transisi dari dunia magician atau pesulap terus ke dunia public speaking, terus dan juga tokoh-tokoh lain dari konten-konten YouTube atau dari konten-konten yang lain. Tapi yang jelas jangan sampai teman-teman lupa untuk membaca, karena membaca itu lebih banyak konten-konten yang disampaikan dalam buku untuk setiap satuan waktu. Jadi harapannya selain teman-teman nonton, teman-teman berinteraksi, teman-teman juga berbuat membaca, karena dengan teman-teman membaca itu akan didapatkan pengetahuan yang mendalam, yang mungkin tidak didapatkan ketika teman-teman interaksi sama orang lain. Jadi memang harus berimbang. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Lutfi. Jadi kalau bisa kita tarik dari kesimpulan ya, bahwasanya untuk mencari mentor mengenai belajar soft skill itu nggak perlu jauh-jauh. Kadang dari hal yang dekat kita misalnya kita ikut BEM ya, kita bisa belajar dari kementerian kita, menteri kita, atau mungkin dari presiden kita yang mana dia sudah memiliki pengalaman lebih jauh, yang sudah lebih expert di bidangnya, di mana kita punya lagi jadi staff dan kita perlu belajar akan hal baru dan hal banyak begitu ya. Terus kemudian tak lupa untuk menunjang soft skill itu kita juga bisa membaca buku, terutama buku self improvement, di mana kan dewasa ini lagi giat-giatnya ya para mahasiswa baca buku self improvement ya, lagi booming-boomingnya ya. Mungkin kalau yang lagi booming itu buku bagaimana cara tuh bersikap bodoh amat. Nah, itu mungkin bisa dibaca tuh bagi para mahasiswa biar meningkatkan soft skill-nya. Jadi gimana sih cara menyikapi akan sesuatu hal? Jadi bisa melalui dengan membaca buku. Mungkin seperti itu ya kalau Lutfi. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut dari pertanyaan para netizen di IG. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin beberapa ada yang sudah sama dan sudah dijawab oleh Kak Lutfi tadi. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang belum terjawab dari Kak Lutfi mungkin ya. Dari @hello Nabil. Ini I-nya banyak sekali, jadi baca @hello Nabil gitu ya bacanya mungkin ya. Untuk pertanyaan sendiri itu gini. Bagaimana jika mahasiswa itu tidak memiliki soft skill sama sekali, Kak? Nah, itu bagaimana ya, Kak, cara menanggapinya? Sebenarnya kita tuh pasti punya soft skill ya, kayak kita tuh bagus dalam hal apa sih? Nah, itu tugas kita memang sebelum kita menemukan, aku mau mengembangkan soft skill ini, berarti kita harus menemukan dulu teman-teman punya kelebihan apa. Dan ketika teman-teman belum menemukan kelebihan apa, mungkin teman-teman bisa mengawali dari hal-hal apa yang teman-teman sukai. Gitu, misalnya mungkin seorang cewek, mungkin dia, aku suka lihat anabul, aku suka kucing. Nah, mungkin dia bisa kepikiran kayak, gimana sih pengen belajar tentang kucing, lalu misalnya pengen membuka pet shop, nanti peluang bisnisnya seperti apa, atau membuat komunitas kucing, atau gimana. Nah, memang awalnya adalah fondasinya dari mengenali diri sendiri dulu. Ketika kita sudah mengenali diri sendiri, maka kita akan lebih gampang untuk mengarahkan, aku pengen berkembang ke arah A, B, C, atau kemana. Dan memang disarankan teman-teman fokus, tapi bukan berarti kayak mengabaikan yang lain, enggak ya, tetap ya balance itu tetap harus ada. Tapi teman-teman seenggaknya punya tujuan dulu, dan tujuan itu diawali dari adanya teman-teman bisa mengenali diri sendiri, gitu. Oke,
Terima kasih Kak Livi atas jawabannya. Jadi buat para teman-teman mahasiswa nih, kita itu bukannya tidak memiliki soft skill sama sekali ya. Hanya saja mungkin kita belum mengenali diri kita. Mungkin kita belum mengenali bahwasanya kita itu punya ilmu yang jago di mana. Kita belum bisa menemukan jati diri kita. Benar jadi gitu ya. Jadi mungkin dalam menemukan soft skill tersebut bisa dengan cara mengikuti organisasi atau mungkin melihat dulu, merefleksikan diri. Kira-kira dari diri kita sendiri itu cocoknya di mana, bagusnya di mana, dan ketika kita ingin menggapai itu, kita niatkan bahwasanya kita bisa belajar untuk mencapai soft skill tersebut. Mungkin begitu Kak ya. Oke. Karena waktu mau menunjukkan pukul 15.30 dan ini tersisa 3 menit, dari Kak Lutfi bagaimana Kak ya? Apakah ini bisa dilanjut atau mungkin bisa diakhiri atau bagaimana Kak ya? Masih pertanyaan sih. Atau mungkin last question nggak apa-apa Kak? Ya last question boleh deh. Oke. Karena kan dari kakaknya sendiri kan ada agenda pukul 15.30 ya kan, juga gak enak kalau tidak mengganggu agenda dari kakak ya. Oke. Mungkin last question dari saya itu begini Kak. Setelah kita mendengarkan nih penjelasan dari Kak Lutfi yang sebegitu banyak, sebegitu kompleksnya, mungkin nih dari Kak Lutfi bisa dong kasih kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi apa sih kesimpulan dari soft skill bagi mahasiswa itu apa ya Kak? Kira-kira kesimpulannya, kira-kira kalau bisa ditarik kesimpulan Kak ya? Closing statement ya maksudnya atau gimana? Mungkin closing statement boleh, atau mungkin setelah panjang lebar menjelaskan materi sedemikian rupa, mungkin kakak bisa menjelaskan inti pentingnya soft skill bagi mahasiswa itu apa? Gini, jadi memang perjalanan untuk menentukan teman-teman itu hidup untuk apa sih, tujuannya untuk hidup itu memang panjang ya. Mungkin kita ada yang mungkin bisa menemukan kayak, oh aku sukanya ini, aku cocok punya soft skill seperti ini. Mungkin ada yang bisa menemukan dalam beberapa bulan aja, atau mungkin ada yang butuh bertahun-tahun perjalanan. Nah, pesan saya mungkin teman-teman ya harus belajar menikmati proses juga. Jadi mungkin ada yang teman-teman yang menemukan sama membangun soft skill itu ada yang cepat, ada yang lama. Nah itu ketika kita menikmati prosesnya dan kita enjoy, kita benar-benar oh ini sukaan aku banget, ini soft skill atau ini skill atau perjalanannya aku banget, teman-teman akan merasa tidak terlalu berat dalam menjalani itu. Walaupun mungkin kalau orang luar lihat kayak kok kamu gitu ya banget sih misalnya ngejar apa yang kamu suka gitu. Selama kita udah menentukan dan kita bisa menikmati ya oke, lanjutkan aja gitu. Oke, terima kasih kalian atas jawabannya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari podcast episode 6 kali ini, bahwasanya dalam menemukan soft skill itu ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi tergantung dari proses dari tiap mahasiswa. Jadi yang penting itu kita menikmati proses hidup kita, karena kan hidup itu panjang ya. Jadi selalu ada proses di baliknya. Jadi kita harus enjoy and relax and get chill. Mungkin begitu ya bahasa kerennya. Dan jangan lupa tadi dari Kak Lutfi sudah berpesan bahwasanya kepada para mahasiswa jangan pernah berhenti untuk menggali potensi diri sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena itu kan nantinya juga akan yang menunjang kita nantinya kita di masyarakat, atau mungkin di dunia kerja. Mungkin begitu ya teman-teman podcast kita episode 6 pada sore hari ini. Oke. Dan tidak lupa pada podcast kali ini disponsori oleh Pep Foodies. Bisa dicek Instagram Pep Foodies. Di situ berjualan resoles, dessert, kue, dan masih banyak lainnya. Dan mungkin dan ini juga disponsori oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, di mana ada merchant dari mug dan ganti dan notebook dan keber dan lainnya. Dan jangan lupa kebetulan dari Kementerian Ekonomi Kreatif lagi open batch yang kedua, yaitu merchandise yang baru. Di situ ada ada t-shirt, ada jaket, ada hoodie, ada ada topi, kemudian ada tote bag. Mungkin bisa dicek langsung di IG-nya @ekraf_bmkmpnm. Langsung aja cekidot, dan jangan lupa untuk check out dan jangan lupa dibeli ya teman-temanku sekalian. Nah, oke, mungkin itu cukup dari saya.
dari Kak Lutfi, apakah ada yang disampaikan untuk terakhir kalinya Kak ya, sebelum kita tutup podcast sore hari ini? Udah cukup mungkin, nanti mungkin ya misalnya kita bisa ngobrol lagi, oke mungkin untuk topik-topik yang berbeda gitu. Oke Kak, dari Kak Lutfi sudah cukup, dan dari saya Rizky Mufti Dermawan sebagai host podcast episode 6 kali ini juga cukup, dan para sobat mahasiswaku, saya Rizky Dermawan mengucapkan pamit undur diri dan see you next time. Bye-bye.